bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwakan oleh penuntut umum sebesar Rp17.848.308 dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian-pemberian uang tersebut, serta pemberian-pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena penuntut umum dalam materi surat dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap adanya peran perbuatan terdakwa dengan pelaku lainnya dalam mewujudkan delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya terdakwa sebesar Rp17.888.308.000 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: A. Menerima uang 10 miliar dengan cara menerima uang sebesar Rp500 juta per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 dari Irwan Hermawan melalui Windy Purnama dengan cara memerintahkan Anang Ahmad Latif. B. Selama kurun waktu 2021 sampai 2022 menerima fasilitas sebesar Rp420 juta dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu bertempat di Suvarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK 2, dan Balai Pecatu sebelum acara G20. C. Memerintahkan Anang Ahmad Latif mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa Johnny Jerat Plate, yaitu pada April 2021 sebesar Rp200 juta kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur, pada bulan Juni 2021 sebesar Rp250 juta kepada Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada bulan Maret 2022 sebesar Rp500 juta kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus, pada bulan Maret 2022 sebesar Rp1 miliar kepada Keuskupan Diocese Kupang. D. Sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan Rp4 miliar dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar Rp1 miliar yang dibungkus kardus diberikan melalui Windy Purnama kepada Wilbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Ahmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Wilbertus Natalius Wisang kepada terdakwa Johnny Jerat Plate sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi Johnny Jerat Plate di Jalan Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan, dan 1 kali di ruang kerja terdakwa Johnny Jerat Plate di kantor Kemkominfo. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari James Suciawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol sebesar Rp452.500.000. F. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Iwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp453.600.000, London, Inggris sebesar Rp167.600.000, dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000. Hal itu sebagaimana penuntut uraikan tersebut mendasarkan pada alat bukti yang selanjutnya akan dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, alasan materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk pada dalam penilaian fakta atau materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada persidangan perkara pokok. Maka materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Kami lanjutkan. C. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap memperkaya orang lain. Nasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan eksepsi sebagaimana termuat dalam halaman 15 sampai dengan 16 pada pokoknya bahwa dakwaan penuntut umum mengenai adanya perbuatan terdakwa yang bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan yang telah memperkaya orang lain sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas dan tidak cermat. Nasihat hukum terdakwa pada pokoknya beralasan dalam memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tanpa adanya keterlibatan terdakwa karena pihak yang memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tersebut bukanlah terdakwa, serta tidak ada kaitannya dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran adalah tanpa dasar dan keliru. Pendapat penuntut umum bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu a. telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.